Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat izinnya dengan diberikan kita kesehatan dan keselamatan pada hari ini kita bisa berkumpul rekan-rekan guru, rekan-rekan pegawai bisa berkumpul di sini dalam diskusi kita sesuai dengan penilaian kinerja kepala sekolah, yaitu refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan di sekolah kita. Untuk diketahui dan diulang kembali, untuk hari ini kita akan melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah yang sebenarnya beberapa poin telah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Hari ini kita akan dengan materi refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Sebelumnya ada sosialisasi visi misi, tapi itu sudah dilanjutkan dengan ini. Artinya dari pelaksanaan visi misi kita kemarin, kita membuat kurikulum. Dari kurikulum yang telah kita laksanakan beberapa tahun pelajaran ini, kita harus melihat apakah pelaksanaan yang kita laksanakan dalam beberapa tahun di belakang kemarin itu berhasil apa tidak dengan pelaksanaan kurikulum K13 kita, selanjutnya kurikulum merdeka kita. Dan hari ini adalah cara kita melihat keberhasilan apakah kegagalan yang kita dapatkan dari implementasi kurikulum yang telah kita laksanakan. Nah, ini untuk mempersingkat waktu, kita jangan terlampau panjang lebar, tapi langsung dengan materi. Inilah materi kita hari ini. Apa gunanya? Untuk identitas tidak perlu dibuka. Kita lanjutkan. Dari indikator pertama, inilah indikator keberhasilan kita yang seharusnya atau semestinya kita dapatkan di akhir kegiatan kita atau di akhir pelaksanaan kurikulum kita, yaitu pelaksanaan kurikulum ini apakah selesai atau tercapai yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, tingkat upayanya yaitu saya sebagai kepala sekolah turut membantu refleksi pelaksanaan kurikulum kita atau kurikulum satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi ini bisa dijadikan acuan atau boleh dibilang harapan sekolah kita yang nanti akan melibatkan kepala sekolah sebagai ujung tombak sukses apa tidaknya pelaksanaan kurikulum. Dan untuk diingatkan kembali juga, kurikulum yang kita gunakan pada 2 tahun di belakang ini, kemarin ada kurikulum 2013, kemudian kita mencoba, artinya mencoba berubah, paling tidak merubah sedikit saja dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka. Dan inilah yang mesti kita lihat apakah berhasil atau tidak. Sebelum pada kenyataan kita berhasil atau tidak, kita lihat dulu apa yang namanya refleksi. Nah, untuk diketahui juga target saya sebagai kepala sekolah yaitu membantu refleksi mendalam termasuk membicarakan umpan balik dari warga sekolah secara terbuka. Kita berhenti sebentar karena waktunya azan zuhur. Baiklah, akan kita
kita lanjutkan materi kita hari ini. Ini merupakan terkait perilaku yang dipilih dalam penilaian kinerja kepala sekolah untuk semester ini, yaitu kepala sekolah memandu refleksi mendalam terhadap membicarakan umpan balik dari warga sekolah secara terbuka. Kemudian kepala sekolah menunjukkan keterlibatan warga sekolah dalam refleksi pelaksanaan kurikulum. Nah, ini maksudnya di dalam memandu refleksi ini, kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri, harus melibatkan semua warga sekolah, termasuk anak, guru, pegawai, anak, bila perlu kita orang tua juga diikut sertakan untuk menjadi acuan kita. Bagaimana pelaksanaan kurikulum yang telah kita laksanakan, yang telah kita lakukan di sekolah kita di belakang hari. Untuk kedepannya nanti mungkin kita kan ada perbaikan, harusnya bagaimana. Kemudian ini untuk materi. Nah, harapan saya dengan setelah kita melaksanakan refleksi pengelolaan kurikulum ini dapat meningkatkan peran kepemimpinan kepala sekolah dalam memandu refleksi pelaksanaan kurikulum satuan. Artinya kita melaksanakan refleksi pelaksanaan atau pengelolaan kurikulum ini, apakah nanti kita berhasil atau tidak. Kalau kita tidak berhasil, berarti apakah kita akan merubah dengan kurikulum yang baru atau bertahan dengan kurikulum yang lama, namun perlu peningkatan baik, terutama peningkatan guru sebagai untuk pembelajaran yang berpusat pada anak. Jadi kalau berpusat pada anak, yang tahu menahu tentang anak itu adalah guru di kelas masing-masing. Jadi harus tahu. Makanya di dalam refleksi ini tidak hanya kepala sekolah, tidak hanya pengawas yang melihat, mengawas, tetapi kita sama-sama, artinya satu warga sekolah bersama-sama. Juga bukan hanya tentang pembelajaran saja, semuanya, lingkungan semuanya juga, karena di dalam lingkungan kita di luar juga nanti ada juga termasuk dalam pelaksanaan kurikulum kita, termasuk tentang karakter anak, kedisiplinannya, kebersihan, semua kan ada mencakup semuanya. Dan ini apa yang dimaksud dengan refleksi? Kalau refleksi itu kan kita ngelihat dalam bahasa ininya, melihat apakah berhasil atau tidak. Merenunglah, bahasa kerennya tuh. Merenung sendiri macam mana aku gini. Nah, itu kan refleksi artinya. Kemudian dalam arti untuk pengelolaan kurikulum, nah kita baca ini. Jadi arti refleksi adalah refleksi pelaksanaan kurikulum satuan pendidikan berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran adalah proses berpikir kritis dan mendalam tentang bagaimana kurikulum yang telah dirancang dan ditetapkan di suatu sekolah berjalan, yang telah dilaksanakan, maksudnya sudah dilaksanakan dalam berjalan berapa tahun misalnya. Apa saja tantangan dan keberhasilan yang dialami, serta bagaimana kurikulum tersebut dapat ditingkatkan untuk relevan dan efektif. Apa tantangan kita untuk terutama supaya visi misi yang telah atau tujuan yang telah kita buat, yang telah kita cita-citakan itu berhasil. Makanya kita berpikir berhasil pada visi misi itu. Inilah gunanya kita refleksi, kan? Tantangannya apa?
sehingga sampai oh anak tadinya tidak tahu ini kan bisa ini, anaknya tidak tahu ini bisa ini. Nah, ini kan kita dari sinilah kita melihat, dari refleksi inilah, serta bagaimana kurikulum tersebut dapat ditingkatkan untuk relevan. Relevan artinya apa ya? Relevannya continue juga, continue terus menerus. Mudah terjangkau artinya, atau mudah berhasil. Mudah terjangkau dan mudah berhasil. Jadi perlu peningkatan. Tidak hanya begini terus, tidak mungkin kan? Jadi perlu peningkatan maksudnya. Jadi nanti akan ada sesi bertanya. Di sesi bertanya itu kita lihat nanti bagaimana kita di K13-nya bagaimana, di kurikulum merdekanya bagaimana. Apakah dengan berganti kurikulum kita akan mundur atau naik? Di situ nanti kita lihat juga hasil anak kita. Yang tahu tentang anak di kelas bukan aku, tapi bunda-bunda di kelas. Tapi bisa juga lah, bisa juga aku lihat. Nah ini kendalanya, kita lihat ya kendalanya. Kendala dalam pengelolaan kurikulum. Kalau apa pengelolaan? Artinya pengelolaan itu di pelaksanaan kurikulum yang telah kita jalani. Yang jalani itu kan kegiatan tuh bunda-bunda bukan aku. Aku cuma mengarahkan baik, bimbing baik itu. Kemudian kesiapan di sini untuk kesiapan guru. Kesiapan guru itu maksudnya kadang-kadang kita melaksanakan itu, itulah yang kita dapatkan dari pelatihan kita kemarin dan perubahan. Makanya perlu ada pelatihan sekarang udah pelatihan online daring kan. Mudah kita untuk melaksanakan itu, meningkatkan kompetensi kita, wawasan kita. Wawasan kita harus punya, kalau tidak hanya dengan apa yang kita punya sekarang. Kalau kita bertahan dengan apa yang kita punya sekarang berarti monoton artinya. Itulah karena perlu peningkatan, kita perbanyak dengan pelatihan. Jadi justru inilah yang sekarang ini kita yang itu tidak melakukan, tidak melaksanakan, tapi ada, cuman tidak lebih ditingkatkan. Karena kurangnya pelatihan tadi kan, kurangnya pelatihan itu artinya kita tidak banyak ilmu yang kita dapat. Cuma jangan teorinya saja, kita harus prakteknya. Gitu. Kemudian ketidakmampuan menggunakan teknologi. Memang kalau soal HP, soal laptop sudah bisa semua. Tetapi ada teknologi lain, teknologi digital yang belum kita pahami, termasuk penggunaan infocus. Belum paham gitu kan? Nah inilah perlu peningkatan juga. Jangankan yang kepala sekolah, guru-guru juga. Guru-guru itu sekarang ini bagusnya infocus itu memang harus dipakai, kan? Digunakan, maksudnya kegiatan anak di sekolah, di kelas masing-masing itu kalau bisa pakai nilai kendala kita, infocus. Kalau kita banyak duit, banyak uangnya, kita beli satu kelas itu satu infocus. Tapi harus digunakan, tidak hanya dipajang, tidak hanya taruh di ini ya. Kemudian beban kerja yang meningkat. Nah dengan beban kerja yang meningkat, kadang-kadang kita tidak bisa menggunakannya, bukan tidak bisa menggunakannya, tapi karena ada perubahan-perubahan tadi perlu peningkatan juga. Tapi kadang-kadang kita kan ada beban kerja yang lain untuk anak juga, untuk administrasinya. Maka disitulah kendala kita, kendala guru lah, untuk guru kelasnya. Kemudian sarana prasarana. Nah ini adalah bagian sarana prasarana kita, kendala kita. Alat ini kan sarana prasarana. Sarana kita nggak ada. Nah itu termasuk kendala kita. Sarana yang tidak memadai, ya kan? Kemudian keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu ini tidak bisa melaksanakan kegiatan dengan tuntas.
kelas. Nah itu maksudnya. Kemudian perubahan regulasi ini maksudnya banyak hal-hal yang ada perubahan, termasuklah perubahan kurikulumnya. Dari kurikulum belum sempat kita melaksanakan K13 sudah muncul kurikulum baru. Berdasarkan berdasarkan info-info yang saya dapatkan, sebenarnya kurikulum Merdeka itu dengan yang sekarang yang digunakan menteri kita yang baru bukan berubah, tapi metodiknya ada yang berbeda. Deep learning itu. Deep learning itu kan ada 3 poin di situ, 3 pilar. Jadi kita juga untuk lebih pemahamannya, mudah-mudahan kita bisa buka Google. Di situ banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Kalau pelatihannya kita kurang, jadi buka Google, baca apa learning itu apa, learning itu apa, full learning itu apa. Itu di situ jelas. Harus kita banyak baca, bukan baca buku, baca Google, buka Google. Kemudian upaya mempelajarinya. Nah ini upaya mempelajarinya. Salah satunya kita untuk bagaimana merefleksi pengelolaan kurikulum kita pelajari kembali, kita baca kembali visi misi sekolah kita di kurikulum. Kurikulum kita kemarin sudah kan? Sosialisasi visi misinya sudah kemarin. Kita baca kembali di situ. Berdasarkan visi misi kita, visinya kemarin ya mewujudkan peserta didik yang tahu kan itu, kita ulang kembali itu. Tercapai apa tidak? Kreatif dan anak kita. Kreatif apa tidak? Itu aktif apa tidak? Terampil apa tidak? Ada di kurikulum kita, ada di visi misi kita. Tujuan kita sukses apa enggak? Itu. Kemudian kedua, mengidentifikasi organ guru, pegawai, orang tua siswa. Nah nanti ada sesi pertanyaannya nanti ya. Kita lihat dari kegiatan kita untuk guru ada pekerjaannya. Kemudian untuk orang tua nanti hasil dari bagaimana hasil dari kuesioner dengan orang tua kemarin, formulir lah penerimaan orang tua dengan kita itu bagaimana, apakah mereka itu tidak mendukung dan kegiatan yang kita laksanakan, kegiatan kurikulum kita apakah mendukung. Nanti bagian dari pertanyaan ini nanti bagaimana kalau mereka tidak mendukung dengan kegiatan kita harus cari solusinya, harus bagaimana. Kemudian mengikuti pelatihan, yang keempat mengikuti pelatihan ini sangat berguna bukan untuk orang tapi untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain saja tapi untuk kita. Ilmu yang kita dapatkan bisa kita implementasikan, dilaksanakan dengan anak-anak kita. Karena pelajaran sekarang itu kan harus berpusat kepada anak. Jangan cuma kita yang kreatif, jangan cuma kita yang aktif, tapi anak dan kreatif. Nah, itu. Kemudian melakukan observasi dan interaksi dengan siswa. Observasi. Apa observasi saya sebagai kepala sekolah itu? Observasi, melihat macam mana anak itu. Sering juga aku laksanakan di interaksi anak, bertemu dengan anak, komunikasi dengan anak itu nanya apakah anak udah bisa baca doanya. Itu bagian dari pengelolaan kita, berhasil apa tidak kita dalam pengelolaan kurikulum kita. Kemudian lakukan umpan balik ini kalau ibaratnya kita beri umpan, kita mancing kan, nih pancingnya dari umpan. Nah berhasil pada, kalau berhasil berarti ketangkap kan. Nah begitu juga di kegiatan kita ini, diberi masukan, apakah kalau diberi masukan macam ini apakah berhasil apa enggak, kita lihat baik itu tingkat ngajarnya, begitu juga anak.
berhasil apa enggak. Makanya kita perlu refleksi tadi, renungan lakukan belum, bagaimana dengan metode ini, bagaimana dengan media ini, bagaimana cara kalau itu dalam pembelajaran untuk guru, kalau aku bagaimana supaya dalam pengelolaan kurikulum dengan perubahan kurikulum itu tetap begitulah, apakah dengan tidak adanya pelatihan guru itu bisa lebih maju. Nah, makanya kalau tidak ada perubahan berarti kita harus cari solusinya. Kendalanya di mana? Jadi kan? Jadi untuk pertemuan kita ini untuk selalu merefleksi diri baik untuk kepala sekolah maupun untuk guru dalam pengelolaan kurikulum ini. Kita adakan diskusi artinya dari pertemuan-pertemuan per bulan atau mingguan, bulanan rutin itu. Kalau ini minggu, tapi kita bisa sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk seminggu sekali, kita laksanakan 1 bulan sekali. Aku sebagai kepala sekolah nanya, gimana berhasil benda anak-anak hari ini? Sampaikan, oh bun kami hari ini nih. Nah itu harus sampaikan itu. Itulah nama kita berhasil apa tidak itu. Kalau kita tidak ditanya jawab gitu, bagaimana kita tahu sukses apa tidak? Hari ini apa tidak, berhasil tidak dengan materi kita hari ini. Untuk membahas kesulitan yang dihadapi dalam program program pengelolaan pelaksanaan kurikulum satuan pendidikan. Jadi sesependa kita masing-masing kita bisa pertemuan nanti. Kalau per minggu bisa kita laksanakan nanti setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis bisa kita laksanakan sekalian untuk pengisian EKIN, paling tidak waktu pengisian EKIN kinerja itu kita harus saling mengisi lah itu keluarnya bisa kita laksanakan rutinitas. Jangan cuma 1 bulan sekali, maka kita pertemuannya ada, cuma tidak terlampau resmi kita laksanakan. Untuk laporan itu sangat perlu sekali itu. Perangkat pendukung yang kita laksanakan hari ini tetap fokus hasil pengumpulan data dari formulir. Jadi sebenarnya kita ada formulir tadi, cuma lupa ibu bawa di kantor. Kemudian tantangan yang kita hadapi dalam pelaksanaan atau refleksi pengelolaan kurikulum ini adalah ini yang utama. Yang dihadapi dalam pengelolaan kurikulum adalah kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum. Siap apa tidak kita berubah. Kemarin berubah 13, berubah jadi kurikulum merdeka. Kalau dulu nilai agama dan moral, sekarang nilai agama dan budi bisa berubah. Sebenarnya bukan kegiatan di lapangan itu yang berbeda. Tidak berbeda. Cuman namanya yang beda. Namanya saja yang beda. Itu baik. Kemudian kurangnya dukungan sarana prasarana, salah satu ini tadi kan. Perubahan teknologi juga ada teknologi yang sekarang ini penggunaan teknologinya kan dari laptop. Kalau dulu kita tidak pakai video, sekarang harus pakai video. Kalau dulu foto sudah kan. Kemudian pembelajaran inklusif. Pembelajaran inklusif ini di sekolah kita tidak hanya anak normal, ada yang berkebutuhan khusus. Dalam penanganan dalam pembelajaran kita, pelaksanaan di kelas itu, apakah kita harus menyamakan kegiatan anak yang berkebutuhan khusus atau ada cara lain? Beda tidak? Pelayanan maksudnya, pelayanan itu anak itu kan beda antara anak yang berkebutuhan khusus dengan yang normal. Nah itu, ini salah satu tantangan kita ke depan itu bagaimana. Kemudian kurikulum itu fleksibel, singkat ya.
murah meriah, nyantai, tapi sukses. Nyantai kegiatan tapi harus berhasil. Kemudian keterlibatan orang tua. Ini bagian dari raport pendidikan kita yang kalau tidak salah ada yang sedang, termasuk di kegiatan program kita itu ada namanya paguyuban atau kelas orang tua. Berarti keterlibatan orang tua itu sangat diperlukan untuk keberhasilan kita dengan kurikulum kita. Kemudian panitia dari sumber daya manajemen waktu. Tadi kan waktunya tadi. Kadang-kadang untuk satu tahun pelajaran kita tidak berhasil, atau satu semester kita tidak berhasil, bisa kita rubah, bisa kita ganti. Oh, dalam realisasi di lapangan di kelas itu bisa kita rubah. Kalau cuma kurikulumnya tetap kurikulum itu, tapi realisasinya pelaksanaan kita di kelas itu kita ubah. Oh, bagaimana supaya lebih singkat misalnya. Kemudian sumber daya tadi perlu peningkatan. Kalau tadi ya perlu kita banyak pelatihan, itulah sangat perlu pelatihan itu supaya realisasi di kelas kita itu tidak kayak gitu terusan. Nah, itu kan harus ada perubahan baik dari metodenya, medianya, termasuk kita lihat di luar lah, buka Google di situ, semuanya ada itu. Oh, bagaimana bagusnya kelas aku supaya anak menyenangkan, supaya orang tua termotivasi. Itu perlu itu supaya pengelolaan kita, kurikulum kita yang kita laksanakan itu sukses. Nah, pendidikan hasil rapor kita itu bagaimana, sudah dianalisis kan itu. Kemudian pengembangan kompetensi guru. Peningkatan tadi banyak pelatihan tadi. Jangan cuma teori, laksanakan di kelas masing-masing. Apa gunanya kita ikut pelatihan itu? Bukan untuk cuma sebatas di sini saja, realisasikan di kelas. Kemudian bagaimana kita harus menyelesaikan atau tidak? Ini rencana beda lanjutnya. Sudah? Nah, untuk materinya hari ini kita tutup. Semoga bermanfaat dari materi. Untuk selanjutnya kami beri kesempatan kepada bunda-bunda untuk kita lihat formulir kita yang telah kita isi dengan orang tua, apa tindakan orang tua kita dengan kurikulum kita. Bagaimana tanggapannya? Nanti disampaikan. Apakah ada komentar orang tua dengan kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan di kelas? Ada komentar atau tidak? Sukses atau tidak? Kita lihat raport anak juga. Apa yang dilaksanakan anak itu kita mengajarkan tentang apa? Berhasil atau tidak? Itu tergantung bunda-bunda semua. Yang dikatakan bunda ada. Nah, juga di dalam raport anak juga. Raport anak, apalagi sekarang ini jangan cuma ngisi raport. Realisasinya anak itu bisa benda. Tapi kita ngetesnya stop. Kita ngetes sana. Kita ngetes. Belum. Selanjutnya, bunda-bunda ada yang mau bertanya atau ada tantangan atau kendala di kelasnya masing-masing bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mencari solusinya sama-sama. Yo bunda, siapa yang tanya? Yo bunda Eka, coba. Bunda Eka. Saya mau tanya apa perbedaan antara nilai agama dan moral pada K13 dan nilai agama dan budi pekerti dalam kurikulum Merdeka? Baiklah, untuk sementara saya akan jawab sedikit dari sepengetahuan saya. Jadi nilai
nilai agama dan moral itu pada dasarnya sama. Cuman di dalam realisasinya sama kan? Dan telah kita laksanakan itu tiap hari. Salah satunya nilai agama dan moral. Kita ajarkan tentang disiplin anak, tentang pokoknya karakter anak itu. Adanya di kurikulum mereka ada, di K13 dulu juga ada. Sama, cuma namanya saja yang beda. Namanya saja. Juga di aturan pengisian kemarin mungkin ada kesamaan antara K13 dengan kurikulumnya. Cuman ada perbedaan kemarin itu bukan di situnya, di P5-nya. Tapi P5 itu sebenarnya ada di sekolah, cuma namanya saja beda. Itu saja. Itu saja perbedaannya. Ada yang mid learning, ada full learning, nggak tahu lah namanya. Tapi pada intinya di lapangan telah kita laksanakan. Cuman bedanya itu kita pemanfaatan media kita ini belum maksimal. Belum maksimal itu. Kalau media sudah tidak banyak punya di sekolah kita. Cuma sehari bisa kita rubah, kita perbaiki. Oh ini anak ini kayaknya hari ini anak ini cuma berapa misalnya yang berhasil dengan menggunakan media ini yang semangat. Kita ganti besoknya, bisa kita ganti walaupun itu temanya berbeda. Itu saja. Atau kesimpulan dari kegiatan hari ini, kita perlu merefleksi diri. Artinya bukan saya sendiri, kita semua bagaimana dalam pengelolaan kurikulum di sekolah kita pada waktu 2 tahun inilah sampai dengan tahun pelajaran ini. Jadi lebih dan kurangnya kita pahami apa kekurangannya, bagaimana solusinya, nanti kita rutinitasnya untuk diskusi sekolah kita, termasuk bisa kita gunakan komunitas dalam komunitas pelajar kita. Apa kekurangannya? Oh ada kelebihan, oh ada kekurangan, disitulah nanti kita merefleksi diri. Untuk selanjutnya, karena waktunya sudah mepet ya, waktu zuhurnya sudah mepet, jadi kita tutup dulu kegiatan kita hari ini. Bisa kita sambung di bulanan minggu depan. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.